Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikria Priyadi dari Prodi Pendidikan Agama Islam PAIA 1 semester 6. Nah, di sini saya akan mereview sebuah buku dalam dunia pendidikan atau dunia pembelajaran, yaitu dengan judul buku Teori Ajar, Teori Belajar dan Pembelajaran yang diterbitkan oleh PT Sonpedia Publishing Indonesia. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya di sini ada 16 penerbit. Bisa teman-teman lihat sendiri, di sini ada 16 penerbit buku teori ajar, teori belajar dan pembelajaran. Jadi secara garis besar di dalam buku ini pembahasannya itu terdapat pengantar dan hakikat belajar dan pembelajaran, ada tujuan belajar dan pembelajaran, ada prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran, ada paradigma alternatif pembelajaran, ada taksonomi pendidikan, ada teori belajar behaviorisme, ada teori belajar konstruktivisme, ada teori belajar humanistik, teori belajar bibernatik, ada keterampilan mengajar, model pembelajaran CTL, model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif learning, dan juga ada membahas tentang permasalahan belajar dan pembelajaran. Nah, selain itu juga di dalam buku ini materi mengenai dalam motivasi belajar dan pembelajaran dibahas secara mendalam. Nah, buku ini juga disusun secara sistematis, ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah untuk dipahami agar dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari isi bab dalam buku ini. Kurang lebih ada 16 bab atau ada 16 kegiatan belajar. Yang pertama saya akan membahas kegiatan yang pertama atau bab yang pertama, yaitu tentang pengantar dan hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, jadi dalam bab ini bahwasanya salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru sebagai salah satu unsur pendidik agar mampu melaksanakan tugas profesionalnya adalah dengan memahami bagaimana peserta didik ini belajar dan bagaimana mengorganisasi proses pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik, serta memahami tentang bagaimana siswa belajar. Untuk dapat memahami proses belajar yang terjadi pada peserta didik, guru perlu menguasai sebuah hakikat dan konsep dari dasar belajar. Nah, dengan menguasai sebuah hakikat dan konsep dasar tentang belajar, diharapkan guru ini mampu untuk menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran, karena fungsi utama pembelajaran adalah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya belajar dalam diri peserta didik. Nah, jadi dari pengertian tersebut tampak bahwa antara belajar dan pembelajaran satu sama lain memiliki keterkaitan substansif. Belajar dan pembelajaran terletak pada simpul terjadinya perubahan perilaku dalam diri individu. Selanjutnya adalah kegiatan yang kedua atau bab yang kedua, membahas tentang tujuan belajar dan pembelajaran. Nah, dalam bab yang kedua ini, belajar diartikan merupakan sebuah proses psikologis yang melibatkan perubahan perilaku atau pengetahuan sebagai hasil dan interaksi individu dengan lingkungannya, mencakup interpretasi, refleksi, dan penerapannya pengetahuan dalam berbagai konteks. Nah, pembelajaran dalam bab ini adalah sebuah upaya yang sistematis untuk menyampaikan informasi kepada individu atau kelompok dalam suatu lingkungan belajar. Nah, proses ini melibatkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi metode pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, adapun jenis-jenis belajar meliputi ada belajar asosiatif, yaitu hubungan stimulus dan respon. Ada belajar kognitif, yaitu pengolahan informasi dan pemahaman. Dan yang terakhir itu ada belajar operan atau kaitan tindakan dengan konsekuensi. Nah, faktor yang mempengaruhi belajar ini meliputi seperti motivasi individu, lingkungan belajar, metode pengajarannya, dan kesiapan mental dan fisik individunya itu atau fisik dari peserta didik. Belajar ketiga yaitu tentang prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Prinsip belajar diartikan sebuah dasar pemikiran atau pijakan
fundamental, dan motivasi yang menjadi landasan untuk menjamin kelancaran proses belajar dan pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Nah, prinsip belajar dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, yaitu ada prinsip pembelajaran yang bersifat umum, dan yang kedua itu pembelajaran yang bersifat khusus. Ada juga asas-asas dalam pembelajaran, adalah sebuah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, asas ini bertujuan sebagai indikator atas sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik dalam menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik. Selanjutnya ialah kegiatan yang keempat, membahas tentang paradigma alternatif pembelajaran. Paradigma alternatif pembelajaran ini menggambarkan suatu perubahan signifikan dalam pendidikan. Asumsi beralih dari model berpusat guru ke fokus pada siswa. Nah, model ini memungkinkan siswa untuk mengakses materi kapan dan di mana saja, sambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui interaksi aktif dan meningkatkan kompetensi digital mereka. Selanjutnya ialah pada bab yang kelima ini, atau kegiatan yang kelima, membahas tentang taksonomi pendidikan. Nah, taksonomi pendidikan ini lebih dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom pertama kali disusun oleh Benjamin dan rekan-rekannya. Dalam pendidikan, taksonomi ini dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini dibagi menjadi beberapa domain, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya adalah kegiatan yang keenam atau bab yang keenam, yaitu tentang teori belajar behaviorisme. Merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya adalah bab yang ketujuh atau kegiatan yang ketujuh, kegiatan belajar ketujuh, yaitu membahas tentang teori belajar kognitivisme. Teori pembelajaran ini dalam bab ini merupakan teori yang harus mampu untuk menghubungkan antara hal yang ada sekarang dengan bagaimana menghasilkan hal tersebut. Nah, teori belajar pada bab ini ialah teori yang menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi. Namun, teori pembelajaran ini hanya membimbing apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan hal tersebut. Selanjutnya ialah kegiatan yang ke-8 atau bab yang ke-8, yaitu tentang teori belajar konstruktivisme. Nah, bab ini memberikan sebuah gambaran tentang teori belajar konstruktivisme, mulai dari sejarah dan paradigma hingga pemahaman tentang kelebihan, kelemahan, dan penerapannya dalam praktek pembelajaran. Selanjutnya ialah kegiatan belajar yang ke-9, yaitu membahas tentang teori belajar humanistik. Nah, teori belajar humanistik ini adalah sebuah teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Nah, 3 tokoh penting dalam teori belajar humanistik ini adalah ada Abraham Harold Maslow, ada Karl Ramson Roger, ada Arthur Ray Combs. Nah, salah satu ide penting dalam teori ini adalah peserta didik harus mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ialah teori belajar ke-10 atau pada bab ke-10 ini membahas tentang teori belajar sibernetika. Nah, teori belajar sibernetika ini mempunyai kemiripan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses daripada hasil belajar. Nah, teori belajar sibernetika ini disebut sebagai pengembangan dari teori kognitif yang dipadukan dengan pengembangan sistem informasi. Selanjutnya ialah pada bab yang ke-11 atau kegiatan belajar 11, yaitu membahas tentang keterampilan mengajar. Pengertian keterampilan mengajar adalah sebuah kemampuan seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran seperti penguasaan materi pelajaran yang dipilih, dan memilih metode apa yang tepat untuk pembelajaran agar efektif dan efisien. Dalam bab ini juga ada jenis-jenis keterampilan mengajar. Pertama itu ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua ada keterampilan menjelaskan. Yang ketiga ada keterampilan bertanya. Yang keempat ada keterampilan memberikan penguatan. Yang kelima ada keterampilan menggunakan media. Yang keenam ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh ada keterampilan mengelola kelas. Dan yang kedelapan ada keterampilan mengadakan variasi.
Nah, selanjutnya itu pada bab yang ke-12 atau kegiatan belajar 12, yaitu membahas tentang model pembelajaran contextual teaching learning atau disebut juga dengan CTL. Pada model ini ada kelebihan dan kekurangan atau kelemahan. Adapun kelebihannya yaitu membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, merangsang keingintahuan siswa terhadap materi pelajaran, menciptakan proses pembelajaran dalam bentuk kelompok belajar, merefleksikan pengetahuan siswa dalam materi yang baru saja dipelajari sebagai struktur pengetahuan yang baru. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu, memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Selama kegiatan berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang dibahas meluas, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran contextual teaching learning atau CTL. Selanjutnya pada bab yang ke-13 atau kegiatan belajar 13, yaitu membahas tentang model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif learning. Nah, model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif learning ini merupakan strategi atau cara seorang guru untuk merancang pembelajaran di dalam kelas dengan menarik. Nah, tentunya jika seorang guru dapat memahami dan melaksanakan tahapan model pembelajaran tersebut dengan baik, maka kondisi pembelajaran dalam kelas ini akan menjadi lebih baik pula. Nah, selanjutnya pada bab yang ke-14 atau kegiatan belajar 14, yaitu membahas tentang permasalahan belajar dan pembelajaran. Nah, dalam bab ini, masalah belajar adalah suatu kondisi yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Nah, adapun jenis-jenis masalah belajar siswa nih, di antaranya ada keterlambatan akademik, kurangnya motivasi dalam belajar, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, meninggalkan jam mata pelajaran tertentu. Nah, adapun permasalahan nih yang dihadapi oleh guru dalam mengajar, di antaranya ada kekurangannya mengatasi perbedaan karakteristik siswa, kurangnya keterampilan teknologi, persiapan yang kurang sempurna, kurangnya interaksi dalam pembelajaran, sulitnya mengajak konsentrasi dan memotivasi siswa, kurangnya sumber daya yang memadai, kurangnya pemahaman tentang teknik evaluasi, dan kurangnya menjadi contoh baik kepada siswanya. Adapun bab yang ke-15 atau kegiatan belajar 15, yaitu membahas tentang motivasi belajar. Nah, dalam bab ini, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini dibagi menjadi dua macam nih. Ada dua motivasi, yaitu ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri, dan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Adapun fungsi motivasi dalam bab ini yaitu dengan mendorong manusia untuk berbuat, menentukan arah perbuatan, menyeleksi perbuatan. Nah, upaya untuk menumbuhkan motivasi siswa pada bab ini dengan adanya memberikan sebuah angka, memberikan sebuah hadiah, mengadakan sebuah kompetensi atau lomba, mengadakan ujian atau memberikan ulangan, habis itu adanya pujian, dan hasrat untuk belajar, serta minat dan tujuan yang diakui. Adapun yang terakhir yaitu bab yang ke-16 atau kegiatan belajar 16, yaitu membahas tentang evaluasi belajar dan pembelajaran. Nah, evaluasi dan belajar dan pembelajaran dalam bab ini merupakan sebuah proses penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah memahami materi pelajaran yang diajarkan. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran serta memberikan sebuah informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran di masa depan. Itulah pembahasan dari setiap bab-babnya. Itu ada 16 bab. Kesimpulannya, pada buku ini saya dapat memberikan kesimpulan bahwasanya buku Ajar Teori Belajar dan Pembelajaran ini memberikan sebuah kesan yang jelas dan rinci tentang teori belajar dan pembelajaran. Nah, berikut ada beberapa kesan yang dapat diambil. Yang pertama dari definisi belajar dan pembelajaran,
buku ini menjelaskan bahwasanya belajar adalah aktivitas setiap orang sehari-hari yang melibatkan interaksi antar individu. Sedangkan pembelajaran adalah proses komunikasi transisional yang bersifat timbal balik antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, dari segi komponen pembelajaran, buku ini memberikan komponen pembelajaran menjadi beberapa bagian seperti lingkungan, alat bantu, waktu, dan lain-lain. Nah, hal ini kan menunjukkan bahwasanya pembelajaran tidak hanya terbatas pada guru dan siswa, tetapi melibatkan berbagai faktor lain. Selanjutnya ialah yang ketiga, yaitu dari segi pengembangan pembelajaran. Buku ini juga membahas pengembangan pembelajaran sebagai salah satu strategi pembelajaran efektif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa teknologi dan media dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang keempat, dari segi motivasi dan dukungan. Nah, buku ini juga menekankan pentingnya motivasi dan dukungan dalam proses belajar dan pembelajaran. Nah, hal ini menunjukkan bahwa siswa memerlukan motivasi dan dukungan dari guru dan lingkungan sekitar untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Dari segi kritik dan saran, buku ini juga menekankan pentingnya kritik dan saran dalam proses belajar dan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar dan pembelajaran harus terbuka terhadap kritik dan saran untuk meningkatkan kualitasnya dalam pembelajaran antara guru dan siswa. Nah, dengan demikian, buku ajar teori belajar dan pembelajaran ini memberikan sebuah kesan yang jelas dan rinci tentang teori belajar dan pembelajaran, serta strategi-strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam review buku dengan judul Buku Ajar Teori Belajar dan Pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.